Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Julianti Oruntu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohuwato dari SDN 07 Limito. Pendidikan calon guru penggerak yang tengah saya ikuti saat ini sangat bermanfaat bagi saya karena telah banyak memberikan pelajaran, pengajaran, hingga perubahan bagi saya sebagai seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, pembelajaran saya fokuskan pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan ada aspek lainnya yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek keterampilan dan aspek sosial. Yang kedua, mengukur aspek kognitif tanpa memahami karakter murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak. Saya percaya bahwa pembelajaran akan berhasil jika siswa mampu menjawab sejumlah soal tanpa memperhatikan kemampuan karakteristik murid di kelas. Dan yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Saya merasa bahwa pembelajaran adalah milik saya, karena menurut saya, pembelajaran akan berhasil jika semua prosesnya saya yang menentukan, tanpa memperhatikan apa keinginan anak, sehingga anak cenderung pasif dan tertekan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran, yaitu yang pertama, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Beda anak, berbeda pula karakternya. Saya sadar, dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih berwarna, di mana saya sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan berusaha juga menerapkan berbagai metode pembelajaran sehingga menimbulkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menonton. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran. Karena dunia anak adalah dunia bermain, mereka lebih nyaman belajar sambil bermain. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama. Guru juga harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, membuat sekolah menjadi rumah kedua yang nyaman dan menyenangkan buat anak didik. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMOH atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang keenam, mendidik anak sesuai dengan kodratnya dan tidak memberikan penilaian yang seragam. Dengan demikian, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMOH, memberi teladan, membangun motivasi, serta memberikan dorongan, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan akan menciptakan siswa yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.